Oke lah. Gak kuat, gak kuat. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Ruth Rejeki Silalahi dengan NIM 2305102064 dari kelas MI 3D. Di sini saya akan menjelaskan 5 tugas serta pembahasannya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama, PHP merupakan bahasa pemrograman server-side. Jelaskan maksudnya. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman server-side yang paling populer dan banyak digunakan untuk membangun website dinamis. Ketika pengguna mengakses sebuah website yang dibangun dengan PHP, maka browser pengguna akan mengirimkan permintaan ke server. Server kemudian akan memproses permintaan tersebut menggunakan kode PHP yang telah tersimpan di dalamnya. Nah, kode PHP ini akan mengambil data dari database dan melakukan perhitungan, menjalankan logika lainnya sesuai dengan yang diprogramkan. Setelah program selesai, server akan mengirimkan hasil pemrosesan tersebut dalam bentuk halaman HTML yang siap ditampilkan di browser pengguna. 2. Apakah HTML merupakan bahasa pemrograman? Berikan jawaban beserta alasan. HTML adalah pondasi dari setiap halaman web, tetapi ia tidak cukup untuk membuat website yang dinamis dan interaktif. Untuk mencapai hal itu, kita perlu menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript dan bahasa server-side seperti PHP. Jadi, HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang digunakan untuk menstruktur konten pada halaman web. 3. PHP merupakan bahasa pemrograman yang sensitive case. Jelaskan maksudnya. Dalam konteks pemrograman, case sensitive berarti bahasa pemrograman tersebut membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Ini artinya variabel, fungsi, atau kata kunci yang ditulis dengan huruf besar dan kecil yang berbeda akan dianggap sebagai entitas yang berbeda pula. Bagaimana hal ini berlaku di PHP? Di PHP, case sensitivity berlaku untuk satu variabel, nama dan nama. Misalnya, nama huruf depannya itu N huruf kecil dan N-nya huruf besar adalah dua variabel yang berbeda. Menggunakan nama variabel yang sama tetapi dengan huruf besar kecil yang berbeda dapat menyebabkan error karena PHP akan menganggapnya sebagai variabel yang berbeda. 2. Semantik yang jelas. Artinya, setiap konstruksi dalam bahasa pemrograman harus memiliki arti yang jelas dan konsisten. Maknanya, komputer harus dapat menginterpretasikan makna dari setiap instruksi yang diberikan. 3. Algoritma. Urutan langkah. Bahasa pemrograman memungkinkan kita untuk menuliskan serangkaian langkah-langkah algoritma yang akan dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, struktur data. Cara menyimpan data. Bahasa pemrograman menyediakan berbagai jenis struktur data seperti array, list, struktur, kelas untuk menyimpan dan mengorganisasi data. 5. Abstraksi. Tingkat ketinggian. Bahasa pemrograman memungkinkan kita untuk bekerja pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, sehingga kita tidak perlu memikirkan detail implementasi hardware. 6. Fungsi. Echo dan echo. Misalnya, E-nya huruf kecil dan E huruf besar adalah dua fungsi yang berbeda. Meskipun secara fungsional keduanya sama, namun penulisannya yang berbeda membuat PHP akan menganggapnya sebagai fungsi yang berbeda. 7. Konstanta. Pi dan Pi adalah dua konstanta yang berbeda, yaitu perbedaannya di huruf besar dan huruf kecilnya. Yang ke-8, kata kunci. If, dan if adalah kata kunci yang berbeda. Seperti yang saya tampilkan di PPT saya ini,
itu adalah huruf yang berbeda, karena ada huruf besar dan kecilnya. Mengapa case sensitivity penting? Konsistensi, memastikan penulisan kode yang konsisten dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Bacabilitas, membantu programmer lain atau diri sendiri di kemudian hari untuk lebih mudah membaca dan memahami kode. Pencegahan error, meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh penulisan yang salah. 4. Jelaskan syarat dikatakan sebuah bahasa adalah sebuah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu sistem notasi yang digunakan untuk menulis program komputer. Sederhananya, ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Agar sebuah bahasa bisa disebut sebagai bahasa pemrograman, ia harus memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Sintaksis yang tepat, yaitu struktur. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaksis yang ketat mengenai bagaimana kata-kata, simbol, dan struktur kontrol seperti perulangan, percabangan harus disusun. Lalu tata bahasa. Aturan tata bahasa ini sangat penting agar komputer dapat memahami dan menjalankan instruksi yang diberikan. Ketiga, kontrol aliran. Pengambilan keputusan. Bahasa pemrograman memungkinkan kita untuk membuat program yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, percabangan if-else. Lalu perulangan. Bahasa pemrograman juga memungkinkan kita untuk mengulang suatu blok kode beberapa kali, misalnya perulangan for, while. 3. Kompilasi atau interpretasi. Penerjemahan. Kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman harus dapat diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Proses ini bisa dilakukan melalui kompilasi atau diubah seluruhnya menjadi bahasa mesin sebelum dijalankan, atau interpretasi diterjemahkan baris per baris saat program dijalankan. Nah, intinya, bahasa pemrograman adalah alat yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberikan instruksi yang spesifik. Dengan memahami syarat-syarat di atas, kita akan lebih mudah memahami mengapa bahasa-bahasa pemrograman berbeda satu sama lain dan bagaimana memilih bahasa yang tepat untuk proyek Anda. Kelima, jelaskan operator aritmatika, perbandingan, boolean yang ada pada PHP. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematis dasar. Beberapa operator aritmatika yang umum digunakan dalam PHP adalah yang pertama itu penjumlahan. Digunakan untuk menambahkan dua nilai numerik. Contohnya 5 tambah 3. Yang kedua ada pengurangan. Digunakan untuk mengurangi satu nilai dari nilai lainnya. Contohnya 10 dikurang 4. Yang ketiga ada perkalian. Digunakan untuk mengalikan dua nilai, contohnya 2 dikali 6. Yang keempat, ada pembagian. Digunakan untuk membagi satu nilai dengan nilai lainnya, contohnya 15 dibagi 3. Yang kelima, ada modulus. Digunakan untuk mencari sisa pembagian, contohnya 10% 3, hasilnya adalah 1. Peningkatan, tambah, dan pengurangan digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai variabel sebesar, contohnya x plus nilai x akan bertambah 1. Lalu operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean atau true atau false. Beberapa operator perbandingan yang umum digunakan dalam PHP adalah sama dengan, yaitu memeriksa apakah dua nilai sama. Yang kedua, tidak sama dengan, yaitu memeriksa apakah dua nilai tidak sama. Yang ketiga, lebih besar dari, memeriksa apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Yang keempat, lebih kecil dari, memeriksa apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Yang kelima,
Lebih besar sama dengan. Memeriksa apakah nilai pertama lebih besar dari atau sama dengan nilai kedua. Yang keenam, lebih kecil sama dengan, yaitu memeriksa apakah nilai pertama lebih kecil dari atau sama dengan nilai kedua. Kita bisa melihat contohnya di PPT yang telah saya buat ini. Lalu, operator Boolean. Operator Boolean digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika. Hasil dari operasi Boolean juga berupa nilai Boolean atau true atau false. Operator Boolean yang umum digunakan dalam PHP adalah AND. Kedua kondisi harus benar agar hasilnya true. OR, salah satu kondisi harus benar agar hasilnya true. NOT, membalikkan nilai Boolean. Kita bisa melihat contohnya di PPT ini. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih.